Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Hari ini kita bakal update lagi soal Bitcoin. Nah, gimana pergerakan Bitcoin berikutnya? Karena semalam sudah breakout 38.700. Jadi kita bakal coba lihat lagi bagaimana update dan next movement-nya kira-kira berpotensi seperti apa. Jadi make sure kalian sebelum itu klik tombol like dulu ya untuk support channel ini, dan klik tombol subscribe yang belum, klik tombol subscribe. Oke. Nah, kita lanjut untuk membahas Bitcoin. Pertama-tama aku bakal bahas soal market US. Anjay, market US. Kenapa merah banget? Ini market US masih merah ya. Kayaknya ini hampir 70% merah deh untuk marketnya kalau kita lihat bubble screen ya. Tuh, bisa dilihat ya. Hampir 70, 60, 70% itu merah ya market US. Nah, kita coba lihat market kripto hari ini. Nah, 80 sampai 90% market cryptocurrency 24 jam terakhir ini terlihat hijau ya. Nah, ini ya sesuai dengan analisa kemarin yang kita bahas bahwa weekend market potensi ini ya, kita bisa lihat ya, weekend market hijau. Ini udah dibahas dari kemarin dan alasannya juga udah aku share ke kalian, dan ini sebenarnya akhirnya setelah video 3-4 video terakhir baru akhirnya marketnya lumayan ada volume dan lumayan naik lah ya. Tapi balik lagi, bener nggak sih ada volume? Kita harus lihat data ya. Jadi tanpa data itu kita tidak bisa memvalidasikan bahwa ini market naik, volumenya masuk. Enggak gitu. Tapi kita harus lihat secara data. Kita akan lihat di sini. Nah, aku sering bahas kan teman-teman, market volume tuh bisa dicek kan, trading volume. Nah, ini 15,3 miliar. Artinya apa? Volume menurun dari sebelum-sebelumnya. Walau market naik, tapi volume kecil. Tapi yang kalian harus tahu bahwa hari ini hari Sabtu, yang dimana weekend. Market tidak, umumnya market US, saham, institusi itu libur hari Sabtu dan Minggu. Itu kenapa setiap satu minggu marketnya low volume. Dan ketika low volume, biasanya itu market pergerakannya lebih volatile. Kenapa volatile? Karena bid and offer-nya kecil, bid and offer-nya tipis. Ya, makanya market bisa dinaikin, dipamin, bisa diturunin dengan gampang karena bid and offer-nya tipis. Oke, kita coba lihat screening di sini 24 jam terakhir market naik 1 sampai 5%, tadi pagi sampai 10% beberapa. Tapi kenapa beberapa kripto turun ya? Kayak ya PC wajar sih. Tapi mostly ya hijau ya, kita bisa lihat nih. Tuh. Oke. Kita coba lagi. Ya, intinya teman-teman, kita lihat bahwa market hijau dengan low volume sebenarnya kita harus sedikit hati-hati. Tetapi again, for your information, kita juga ada full moon ya today, kemarin sorry, yang dimana full moon ini yang salah satu membuat market tuh potensial menjadi terbang. Nah, sekarang gimana outlook untuk Bitcoin? Aku bakal share ke kalian di sini sekarang, dan kita bakal coba lihat pergerakannya. Pertama, secara weekly masih sama, tidak ada perubahan dari analisa 2-3 analisa terakhir karena kita masih berada di support major weekly-nya. Aku expect bahwa market akan seperti ini ya. Yang dimana ketika market touch seperti ini dan kita pas kena touch di major support, kita dikasih balik lagi ya, dihantam ke atas lagi. Nah, aku expect tuh kita seperti ini juga sebenarnya kemarin untuk 1-2 minggu ke depan. Oke. Nah, coba kita lihat time frame one day-nya. One day kalian juga bisa katakan bahwa daily ya, daily candlestick ini ya. Memang kita pertama kena kepentok resistance di 84.200 secara daily. Oke. Secara daily kita kepentok ya. Ini gambar yang dari kemarin aku belum ubah sama kalian. Aku udah share. Structure-nya masih sesuai dengan plan dan belum ada restructuring. Kalian bisa juga lihat ketika aku share tentang ini ya.
di sini, dan bahkan di video-video sebelumnya juga aku share. Kita coba lihat ya. Karena menurut aku penting guys, kita selalu update apakah analisanya ada ini. Kalian juga lihat ya. Tuh. Bahkan ini juga udah digambar dari video 4 hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi plannya itu so far masih sama. Masih sesuai. Tuh kalian lihat. Oke. Nah, sekarang kita coba sedikit lagi ngobrol di sini. Pertama yang harus dilakukan sama BTC itu adalah breakout. Oke. Breakout angka 80. Sebenarnya sih 85 oke, karena 85 potensi ke lebih bad kalau kalian mau lebih enaknya ya. 86 lah, 86.000 breakout. Karena 86.000 ada supply di sini kan. Oke. Di 86.000 ada supply. Nah, 86.000 breakout kita bisa ke 89. Oke. Tetapi apa sih yang menarik dari candlestick daily kemarin? Kita diberikan bullish engulfing. Ya, kita dikasih bullish engulfing. Nah, bullish engulfing itu seperti ini, guys. Candlestick. Nih, ya. Dimana bodinya lebih besar dari sebelahnya. Ya, ini bullish engulfing. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Nah, bullish engulfing artinya ini bagus buat kita ngomongin beberapa hari ke depan. Pertama kan di sini bullish engulfing yang pernah aku bahas kan. Nah, ini akhirnya kita dibawa naik lagi. Nah, ini bullish engulfing lagi nih kita dikasih nih. So, dan kita pun udah breakout nih dari resistance sebelumnya. Ya, jadi ini menarik nih. Kita soon seharusnya kita bakal ditarik ke 86. Oh ya, kemarin ingat gak kalian? Aku bilang BTC ke 85 kan. Ini kemarin closingnya udah 85. Ya, ini bukan closing, ini udah sempat sampai touch ke 85.300. Nah, sekarang aku mau share ke kalian secara 4 jam, time frame 4 jam. Karena 4 jam inilah yang penentuan kita untuk next ke mana gitu. Di time frame 4 jam, kemarin aku udah bahas ke kalian tentang di mana BTC itu berpola sebentar ya. Nih, ini BTC seperti ini, ada falling wedge pattern, retrace ya. Terus ada demand, dia mantul ya di sini. Dan dia udah breakout juga dari area ini ya, nih. Yang aku coret kemarin. Sudah breakout. Yang dimana potensi selama dia mampu mempertahankan 83.700, BTC berpotensi ke nextnya 86.200. Jadi 83.700 ini harus mampu dipertahankan oleh BTC. 83.700 dia bertahan di time frame 4 jam, dia bakal on the way lanjut ke 86.200. Dan menurutku ini sebenarnya gambar ini udah aku rewrite ke IHNS seperti ini kemarin. Ingat ya, ini beberapa chart kemarin. Dan target dari IHNS ini adalah itu ke 89.000. Nah, 89.000 ini sebenarnya menarik nih. Dan ini sebenarnya aku kan kemarin udah lakuin long ya, teman-teman. Tuh. Ya, aku udah ngelakuin long dari area 81.000. Itu aku call kemarin. Nah, sebenarnya kalau mau dicoba, ini tuh menarik juga. Oke, ini menarik juga. Targetnya sampai ke supply kurang lebih, tapi again aku udah long dari bawah, jadi ini kalau mau coba sebenarnya menarik aja ya. Ini risknya 2%, nggak yang pasti, tapi ini oke untuk dicoba ya. Target TP1 nya di 864 karena di situ supply, target di break terakhirnya di 89. Ini menarik. Oke, ini aku mungkin bakal coba call ke grup karena ini adalah peluang for me. Dan again, risk reward selalu ini udah menarik banget. Dan margin ratio of course di under 5% ya. Jangan over trade, jangan over position juga ya. BTC long max leverage kali 25 sampai 50. Oke, ini aku juga bakal share ke grupku juga.
Oke. Jadi aku udah share Outlook ini dan aku udah share juga trading plan-nya karena menurutku ini menarik ya. Oke, aku close dulu long 4 hours. Ini aku simpan plannya. Nah, sebenarnya SL-nya lebih better ya kalau di under jangan closing di under garis kuning. Kenapa? Karena ini kan masih berpotensi turun ya teman-teman. Karena kita balik lagi ya ini kuat atau enggak. Karena balik lagi ini market volume somehow karena lagi di weekend jadi kurang oke gitu. Walaupun breakoutnya bagus ya nih, breakoutnya with volume. Oke, breakoutnya with volume. Tetapi balik lagi kita saat ini keadaannya masih di weekend ya. Cuma nice to try aja sih kalau aku bilang gitu. Paling porsinya jangan terlalu over ya, jangan terlalu over. Oke. Ini IHNS. Oh ya, for your information guys. Jadi aku habis bikin di membership ya di YouTube khususnya cuma 20.000 per bulan. Kalian kan kemarin banyak yang request tuh, kok tambahin dong Outlook altcoin gitu kan. So aku bikin membership 20.000 aja untuk per bulan. Itu kalian bisa join di YouTube ini. Jadi aku cuma akan share Outlook altcoin di member ya karena aku lihat supaya nggak nge-spam dan aku bakal update-nya itu banyak banget di sana. Jadi satu video itu mungkin bisa 5 sampai 10 altcoin dan hanya 20.000 per bulan. Dan mungkin ya intinya aku bakal update di sana video-video untuk khusus membership dan aku nanti mungkin juga bakal live di YouTube juga karena TikTokku lagi ke bandnya nggak bisa live ya, jadi nggak bisa live dan aku takut banget ini nanti bakal ke band lagi akunnya udah ketiga kali kan. Jadi mungkin aku bakal live di YouTube akhir-akhir ini dan ya intinya jangan lupa di subscribe ya teman-teman dan klik tombol like untuk support video-video yang aku upload. Oke. Nah kalau dilihat-lihat lagi teman-teman, mungkin 1 jam ya. Oke. Jangan 1 jam deh. Aku pengen lihat time frame yang sedikit besar. Kira-kira masih oke nggak? Kan karena kemarin sempat ada yang nanya, kok kira-kira masih oke nggak? Masih boleh di hold atau udah harus buang-buang nih gitu kan? Kita coba time frame-nya lebih gedean ya. Nah, gini. Betul dan aku setuju bahwa kita sekarang lagi kepentok di resistance yang di 85.000 dan ini sebenarnya udah kita bahas dari kemarin. Contohnya seperti ini ya. Oke. Ini udah aku bahas lah kemarin. Jadi kita tuh lagi kepentok lah di 84.000, 84.000, 85.000. Nah, so kalau kita benar-benar expecting 86.000, apalagi kalau ini bisa breakout ya. Wah, ini bakal cakep banget sih. Ya, kalau ini bisa breakout, ini bakal cakep banget dan kita bakal lihat peluang di mana market ini akan bisa ke sekitar 89.000, 88, 89 kalau misalnya resistance yang ini breakout gitu. Dan ya, aku sih masih pede karena di lain hal di sini juga volumenya breakout dengan volume ya dan ini masih retracement, masih koreksi sehat ya, masih koreksi sehat pun. Jadi masih fine for me, masih looks good. Sekarang ini sifatnya masih cuman retrace untuk koreksi sehat. Mungkin aku coba lihat juga deh ini kalau dia retrace 81.900. Kalau long tadi SL-nya di mana? Ini pas banget di area SL-nya ya. Udah aku mau sedikit adjust SL-nya. Kenapa? Karena aku takutnya dia mantul SL dan mantul persis di Fibo-nya. Jadi aku mau turunin dikit ya. Untuk supaya tidak cuma nyentuh habis itu terbang. Oke. Jadi aku adjust sedikit ininya positioningnya SLBTC-nya update ya. Oke. Oke, aku udah update ini karena ini penting banget guys karena jangan cuma ngejilat habis itu terbang kan. Kan kesel ya. Oke, so ini kurang lebih untuk BTC. Kalau kita coba lihat dari BTC dominance itu udah mulai turun ya. Udah turun dan USDT-nya juga ya masih pullback lah. Lagian tapi yang bisa kita lihat secara USDT ini udah breakdown dari
ICNH lah, inverted cup and handle ya. Jadi harusnya masih berpotensi turun, maksudnya masih potensi turun untuk USDT dominance, yang artinya ketika USDT dominance turun berarti USDT-nya lagi dikeluarin dari eh mungkin kita sebutnya poolnya tuh lagi dikeluarin gitu loh. Barangnya lagi USDT lagi banyak dikeluarin, either itu untuk dibeli barang di kripto atau ya memang ditarik ke cash gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nanti aku mungkin after ini aku bakal record lagi, aku bakal update untuk altcoin, kira-kira koin apa aja yang nanti aku bahas. Mungkin nanti aku bakal bahas koin-koin seperti WLD, GTO, Hype, Sol, dan lain-lain di members ya. Jadi make sure kalian klik tombol subscribe video ini, YouTube ini, dan klik tombol like video ini, dan jangan lupa join ke members YouTube. Cuma 20.000 untuk sebulan, dan kalian bisa lihat outlook yang mungkin juga kalian bisa request di sana. Oke, thank you so much for watching. See you di next video. Bye bye.